Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pajia dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kualitatif kation golongan 3, Al, Cr, dan Co. Analisa kimia adalah kegiatan pengkajian yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan dari suatu sampel guna mendapatkan data atau kesimpulan. Analisis kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisa kimia kualitatif adalah suatu rangkaian pekerjaan analisis yang tujuannya untuk mengetahui atau mengidentifikasi keberadaan suatu ion, unsur, ataupun senyawa kimia lain pada sampel yang kita analisis, baik itu organik maupun anorganik. Dua, analisa kimia kuantitatif, yaitu suatu rangkaian pekerjaan atau aktivitas analisis yang tujuannya untuk bisa mengetahui jumlah pada suatu unsur atau senyawa dalam sebuah sampel yang sedang kita analisa. Perbedaan antara kimia kualitatif dan kuantitatif adalah pada tujuan dan hasil dari analisa. Analisa kualitatif hanya bisa menentukan keberadaan suatu zat, sedangkan analisa kimia kuantitatif menentukan jumlah pada suatu zat. Kemudian, pada hasil analisis kualitatif itu bisa berupa data dan secara objektif, sedangkan hasil dari analisis kuantitatif yaitu memberikan data secara numerik atau matematis. Kimia analisis kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ion-ion penyusun senyawa organik dan garam logam organik yang sering digunakan dalam dunia kefarmasian, baik sebagai zat berkhasiat atau sebagai bahan pembantu. Reaksi-reaksi yang diinginkan dalam analisis kualitatif yang pertama, reaksi yang terjadi harus dapat diamati dengan jelas, misalnya timbul gejala warna, bau, gas, dan sebagainya. Dua, reaksi yang harus peka, artinya reaksi yang dapat menunjukkan gejala yang diharapkan walaupun konsentrasinya relatif kecil. Tiga, reaksi harus khas dan spesifik, artinya reaksi harus menghasilkan gejala yang khusus untuk senyawa yang diperiksa, tetapi gejala ini tidak diberikan oleh senyawa-senyawa lain. Empat, reaksi harus reproducible, artinya kekhasan dan kepekaan dari reaksi itu tidak dipengaruhi maupun dikurangi bila dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dilihat dari jumlah zat dan reaksi yang digunakan, analisis kualitatif dikenal dalam berbagai tipe, yaitu tipe analisis makro dengan jumlah zat yang digunakan 0,5 sampai 1 gram dengan volume yang digunakan 20 mili, tipe analisis semi makro dengan jumlah zat yang digunakan 0,1 sampai 0,05 gram dengan volume yang digunakan 1 mili. Untuk tipe analisis mikro, jumlah zat yang digunakan kurang dari 0,01 gram dengan volume yang digunakan kurang dari 0,1 mili. Umumnya, analisis yang digunakan adalah tipe analisis secara semi-mikro dengan berbagai keuntungan. Yang pertama, hemat karena menggunakan bahan kimia yang jumlahnya kecil tetapi masih dapat diamati. Kedua, analisa yang dilakukan sangat cepat dan pemisahannya sempurna. Praktiknya, analisis kualitatif organik ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama uji pendahuluan, yang kedua uji penggolongan kation, dan yang ketiga uji penggolongan anion. Uji pendahuluan, uji kering, mengamati rupa, uji nyala, pemanasan, tes reduksi arang kayu, uji manik. Pada tes pemanasan, yang diamati perubahan warna, melumer, menyublin, terbentuk uap atau gas. Pada uji manik, ada uji fosfat, borak, dan natrium karbonat. Reaksi H2SO4 menggunakan H2SO4 encer, H2SO4 pekat. Pada pemeriksaan hasil yang mudah menguap, contohnya ion NH4, CO3, 2-amin, dan CH3COO. Untuk sifat larutan, menggunakan kertas lakmus, pH meter, dan indikator universal untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan. Kation golongan 3 adalah ion-ion yang bermuatan positif karena terjadi proses pelepasan elektron. Proses terjadinya pelepasan dipengaruhi oleh keelektropositifan dari unsur atom tersebut. Semua unsur yang bersifat logam memiliki nilai keelektropositifan yang besar, sehingga semua unsur-unsur akan bertindak sebagai kation ketika terjadi proses ionisasi. Kation golongan 3 akan membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniak. Kation golongan ini adalah nikel, besi, kromium, seng, mangan, dan kobalt. Proses pemisahan golongan. Yang pertama, pemisahan kation ke dalam golongan. Tiap golongan diendapkan dengan menggunakan reaksi pengendapan golongan tertentu.
Endapan yang terbentuk merupakan kation-kation dalam suatu golongan. 2. Pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Pada tahap ini, berupa pengerjaan terhadap serangkaian reaksi untuk dapat memisahkan suatu kation dengan kation yang lainnya dalam satu golongan. Uji filtrat untuk mengidentifikasi golongan 3B, sedangkan endapan untuk mengidentifikasi golongan 3A. Yang 3, pengidentifikasian tiap kation. Keberadaan kation dikonfirmasi atau diidentifikasi dengan menggunakan satu atau lebih reaksi kimia yang karakteristik atau spesifik untuk satu kation, seperti menggunakan suatu reaksi yang sesuai untuk menguji tiap golongan. Pemisahan kation golongan 3 ini biasanya dilakukan terlebih dahulu pemanasan filtrat untuk menghasilkan kelebihan atau pengaruh dari H2S. Pemisahan kation golongan 3A yaitu Al3+ dan Cr3+. Endapan yang dihasilkan dengan menambahkan NH4Cl serta larutan NH3 dan mendidihkan mungkin mengandung Fe, OH3, CrOH3, AlOH3, dan sedikit MnO2 kali H2O. Pada Cr dan Al, apabila muncul filtrat kuning, maka itu adalah Cr, dan apabila tidak berwarna, maka itu adalah Al. Pemisahan golongan 3B, yaitu CO, tambahkan residu dengan HCl, apabila hanya melarut sedikit dan berwarna hitam, kemungkinan itu adalah COS dan NiS. Pada residu COS dan NiS, uji dengan manik boraks. Jika berwarna biru, maka menunjukkan CO. Konfirmasi identifikasi Al3+. Pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. AlOH4- ditambah 4H+ akan menghasilkan Al3+ ditambah 4H2O. 2CrO42- ditambah 2H+ akan menghasilkan Cr2O72- ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya menjadi jingga dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al. Apabila ditambahkan natrium fosfat akan menimbulkan endapan putih. Al3+ ditambah HPO42- akan menghasilkan AlPO4 ditambah H+. Konfirmasi identifikasi Cr3+. Yang pertama, dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu, hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebihan. Dengan reaksi Cr3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O akan menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4+. CrOH3 ditambah 6NH3 akan menghasilkan CrNH3 ditambah 3OH-. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. Dengan reaksi Cr3+ ditambah 3OH- akan menghasilkan CrOH3. Dengan larutan natrium karbonat terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. Dengan reaksi 2Cr3+ ditambah 3CO32- ditambah 3H2O akan menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3CO2. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. Dengan reaksi 2Cr3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O akan menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3H2S. Dengan larutan natrium asetat tidak terbentuk endapan dalam larutan netral dingin walaupun dengan mendidihkannya. Konfirmasi identifikasi CO3+. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan biru dengan reaksi kimia CO2+ ditambah OH- ditambah NO3- akan menghasilkan COOH NO3. Dengan larutan amonia terjadi endapan biru dengan reaksi CO2+ ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3- akan menghasilkan COOH NO3 ditambah NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobalt sulfida dengan reaksi CO2+ ditambah S2- akan menghasilkan COS. Dengan larutan kalium sianida bila ditambahkan perlahan-lahan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 sianida. Dengan reaksi CO2+ ditambah 2CN- akan menghasilkan COCN2.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.